Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam yang ke-13 ini di bulan suci Ramadan kita masih disempatkan, dikuatkan, disehatkan, diberikan taufik untuk dapat melaksanakan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail atau salat tarawih secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap istiqomah di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema kita pada malam ini seputar istiqomah dalam beribadah. Ini tema yang sangat bagus sekali. Berkaitan dengan tema ini terdapat di dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Hadirin rahimakumullah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan, yang menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami yang menciptakan kami, yang mengatur hidup kami, yang menguasai diri kami adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya jamaah sekalian, orang-orang yang memiliki keimanan yang lurus, tauhid yang lurus, yang diucapkan dengan lisannya, kemudian dibenarkan oleh hatinya. Namun tidak cukup itu, namun dibuktikan dengan perbuatannya. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Ya, jadi keimanan itu Bapak Ibu bukan cuma sekedar kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan cuma sekedar kita benarkan dalam hati, tapi harus dibuktikan, diwujudkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari berupa istiqomah. Istiqomah di atas keimanan itu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Itulah yang dinamakan istiqomah. Hadir. Jadi keistiqomahan itu jamaah sekalian membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran.
Jadi istiqomah ini bukan perkara yang gampang. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan banyak sekali cobaan-cobaan. Ada setan dari jin, ada setan dari manusia, ada namanya hawa nafsu, nafsu ammarah, nafsu lawamah. Hadirin. Iya, jadi membutuhkan kesabaran yang tinggi. Membutuhkan kesabaran di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang wajib ya kita tahu semua ya, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu yang wajib, berzakat fitrah, zakat harta bagi yang mampu, yang sudah cukup nisab dan haulnya. Kemudian haji sekali dalam seumur hidup minimal, zakat harta jamaah sekalian. Itu yang wajib-wajib. Ya. Begitu juga yang wajib-wajib seperti silaturahim. Tidak boleh kita memutuskan hubungan kekerabatan kekeluargaan kita. Ada juga perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu yang bersifat sunnah. Jangan juga kita abaikan ini yang sunnah-sunnah, meskipun hukumnya sunnah. Ya, seperti contohnya sholat tarawih. Sholat tarawih ini sunnah hukumnya. Seandainya kita tidak sholat tarawih tidak berdosa. Cuma kita rugi karena kita tidak mendapatkan pahala. Ya, jamaah sekalian. Ya, jadi ada yang disebut dengan qiyamul Ramadan, ada yang disebut dengan sholat duha. Ya, sholat duha itu minimal 2 rakaat. Jamaah sekalian, meskipun hukumnya sunnah, tetapi kalau kita tidak rugi, kita rugi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Ya. Fa inna kulla tasbihatin sadaqah wa kulla tahminatin sadaqah wa kulla tahlilatin sadaqah wa kulla takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa tujzi'u dzalika ya raka'atai duha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap harinya persendian kita ini wajib bersedekah. Iya. Dikatakan persendian kita ini kata ulama kurang lebih 360 persendian yang wajib kita sedekahkan. Berarti harus 360 sedekah yang harus kita keluarkan setiap harinya. Iya. Kata Nabi, setiap tasbih itu sedekah. Kalau kita bertasbih 30, berarti kita mendapatkan 30 sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, setiap alhamdulillah yang kita ucapkan itu sedekah. Kalau kita bertahmid 30 kali berarti 30 sedekah. Kemudian kalau kita bertahlil la ilaha illallah, setiap itunya la ilaha illallah ada 1 sedekah. Kemudian takbir, kata Nabi, wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir itu Allahu Akbar sedekah. Kalau kita sudah bertakbir 30 berarti 30 sedekah. 30 kali 4 120 sedekah. Sedangkan kita punya persendian itu 360 yang harus disedekahkan. Ya, berarti setiap hari itu kita harus bersedekah 360. Iya. Ya, jadi minimal kita tambahkan kita punya zikir-zikir tadi itu. Tidak cukup 30, kalau 30 kali 4 cuma 120 saja, tidak cukup. Masih kurang 240 lagi. Kemudian kata Nabi, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menyuruh kepada kebaikan sedekah. Ya, kita suruh seseorang melakukan kebaikan, misalnya kita suruh sholat anak kita 1 sedekah, suruh mengaji 2 sedekah, suruh berzikir 3 sedekah. Jamaah sekalian. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, kata Nabi, sedekah. Mencegah daripada kemungkaran adalah sedekah. Jamaah sekalian, kita larang anak kita berdusta, berarti 1 sedekah. Kita larang anak kita berjudi, 1 sedekah. Kita larang anak kita berbuat kemaksiatan, 1 sedekah. Jamaah sekalian. Jadi kita tinggal kumpul-kumpul saja, kira-kira berapa hari kita bersedekah ini.
supaya hak kewajiban persendian kita ini yang ada tubuh kita ini tertunaikan kewajibannya 360 itu. Coba kata Nabi, ending daripada atau akhir daripada teks Nabi ini kata Nabi, ya sesungguhnya ya yang dapat mencukupi 360 itu kata Nabi cukup dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Ya, jadi dengan melaksanakan salat duha 2 rakaat saja kata Nabi itu sudah mewakili bisa menutupi 360 sedekah. Jamaah sekalian, jadi jangan disepelekan salat duha itu. Ya meskipun hukumnya sunnah, tapi jamaah sekalian kita sudah menutupi kewajiban kita yaitu bersedekah sebanyak 360 kali dalam setiap harinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus istiqomah, ya harus istiqomah semua. Dan itu semuanya membutuhkan kesabaran, Pak. Seandainya kita tidak sabar, Pak, barangkali di Masjid Uwais Al-Qarni ini kosong, tidak ada orang sholat. Ya, karena itu nafsu itu sukanya yang enak-enak. Iya. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ya, adapun berdiri itu, nafsu ammarah itu enggak suka sekali. Capek itu berdiri itu setengah jam di Uwais Al-Qarni itu. Capek, lebih baik kita di depan televisi nonton, lebih baik kita di kafe kumpul-kumpul, lebih baik kita cerita-cerita, lebih baik kita makan-makan, lebih baik kita kerja. Itu kesenangannya hawa nafsu. Tapi jamaah sekalian kita harus lawan. Kita harus lawan itu, kita harus bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita ini bersabar, Ustaz? Sampai kapan? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah sampai keyakinan datang kepada kamu. Apa itu keyakinan? Itulah kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang diyakini pasti akan datang. Semua orang pasti mati, jamaah sekalian. Jadi kita berhenti beribadah tatkala kematian sudah datang. Selama nyawa kita masih ada, selama akal kita masih sehat, jamaah sekalian, meskipun fisik kita tidak sehat, tetapi kalau akal kita masih mengenal orang, kita masih sadar, jamaah sekalian, maka kita wajib melaksanakan ibadah-ibadah. Tatkala kita tidak bisa sholat berdiri, maka sholat duduk. Tatkala tidak bisa sholat duduk, maka sholat berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dengan isyarat. Tatkala kita tidak bisa terkena air karena penyakit, maka ada dengan tayamum, jamaah sekalian. Seandainya juga tidak bisa tayamum, maka tidak usah tayamum dan berwudu, tetap melaksanakan sholat, jamaah sekalian. Maka sangat disayangkan sekali, Pak, kalau ada orang yang sakit di rumah sakit, sudah sakit ini tidak sholat nih, rugi sekali. Sudah tidak sakit tidak sholat lagi. Dua musibah yang menimpanya. Pertama sakit jasmani, yang kedua sakit rohaninya. Kenapa tidak melaksanakan sholat? Padahal jamaah sekalian di rumah sakit yang tidak bisa berwudu bisa dia tayamum. Apakah dengan memukulkan ke tembok seandainya ada debu, atau dia bawa pasir suruh anaknya, nak carikan ke tanah di mangkok-mangkok atau di baskom-baskom atau di tisu, itu dipukulkan sedikit saja, ditepukkan baru gitu. Jamaah sekalian, jangan sampai kita sudah sakit di rumah sakit tidak sholat lagi. Ini namanya sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jamaah sekalian, keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya namanya. Sudah sakit parah nih, tidak sholat lagi jamaah sekalian. Selama kita sadar, ya kecuali kalau kita di ICU yang sudah tidak sadar lagi, ya tidak ada kewajiban. Tetapi selama kita sadar, jamaah sekalian, kita tidak pingsan, maka kita wajib melaksanakan ibadah. Jadi tidak ada istilah tidak melaksanakan ibadah. Yang musafir jamaah sekalian, ya ada namanya rukhsah keringanan. Ya kita bisa menjamak, bisa mengqashar atau jamak qashar. Subhanallah, hadirin. Bagi orang yang tidak berpuasa karena musafir, maka mengkodok di hari yang lain. Ibu hamil dan ibu yang menyusui yang tidak bisa berpuasa hari ini, maka bisa berpuasa tahun depan. Mengkodoknya puasa tahun depan.
jamaah sekalian. Bagaimana dengan orang tua jompo yang tidak kuat lagi beribadah, atau orang yang terkena penyakit menaun yang susah sembuhnya? Maka dengan fidyah. Jadi fidyah juga tuh ibadah. Ya, fidyah itu juga ibadah, membayar fidyah itu juga ibadah. Jadi tidak ada yang tidak lepas daripada ibadah, karena ibadah itu baru berhenti kalau sudah meninggal dunia. Bagaimana Ustaz dengan anak yatim tetapi kaya raya? Itu ada anak yatim pak kaya raya. Jangan kita asumsikan anak yatim piatu itu miskin-miskin. Tidak. Ada anak yatim itu ketika dia bapaknya meninggal dunia atau meninggal dunia karena orang tuanya kaya, dia mewariskan, apalagi anak tunggal, laki-laki lagi. Semua harta kekayaannya dimiliki oleh anaknya. Jadi tidak selamanya anak yatim itu orang kaya, orang miskin, Pak. Ada anak yatim. Kalau anak yatim orang kaya, tidak wajib kita berikan santunan bantuan dana zakat, tidak boleh karena dia orang kaya. Yang hanya kita memberikan pelayanan pendidikan kepadanya agar dia menjadi orang yang lurus. Tapi kalau masalah dana tidak, karena dia orang kaya. Jadi harus kita lihat juga, ini anak yatim miskin kah atau yatim orang kaya? Yang miskin berhak mendapatkan zakat, sedekah. Tapi kalau anak yatim yang kaya, jamaah sekalian, tidak boleh mendapatkan zakat, Pak. Makanya kita pintar-pintar dulu membagikan harta zakat atau zakat fitrah. Ini anak yatimnya, anak yatim piatunya ini orang kaya atau orang miskin. Tapi kalau orang miskin ya semua dapat selama dia miskin. Ya ada kan yatim piatu yang miskin plus miskin. Ada yang miskin saja tapi dia bukan yatim. Ada anak yatim tapi kaya. Jamaah sekalian, hadirnya. Jadi semuanya jamaah sekalian, bahkan anak yatim yang kaya, jamaah sekalian, dia berhak mengeluarkan zakat. Ustadz, dia kan belum balik, betul. Itu kalau sholat tidak wajib, tapi kalau zakat Pak tidak ada kaitannya dengan kebalikannya. Tentang apakah dia balik atau tidak. Selama dia punya harta cukup haul dan nisabnya, ya setara 85 gram. Kalikan saja, anggaplah 1 gram misalnya 1 juta, kalikan 85 berarti 85 juta. Jika sudah tersimpan selama 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5%. Meskipun itu yang memiliki itu anak yatim, tapi kan ada walinya, ada pamannya, ada saudaranya, ya. Walinya inilah yang bertanggung jawab mengeluarkan harta si anak yatim itu. Berarti jamaah sekalian tidak ada yang lepas daripada ibadah itu, hadirin. Karena apa? Karena itulah yang diinginkan agar kita jamaah sekalian mendapatkan keselamatan dunia akhirat tatkala kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, yakin dan yakinlah kalau kita istiqomah, bersabar, maka malaikat akan memberikan bantuan kepada kita. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu, khususnya tatkala kita sakaratul maut. Jamaah sekalian, itu sakaratul maut, Pak, ada juga setan di situ loh. Ada juga setan di situ, makanya terjadi pergulatan antara setan dan malaikat. Tapi kalau orang yang istiqomah dalam hidupnya, Pak, dia bersabar menjalankan ibadah wajib ataupun sunnah, ketika dia sakaratul maut, jamaah sekalian, yakin dan yakinlah malaikat akan turun ketika itu, Pak. Cuma tidak ada yang bisa melihat, Pak. Yang melihat hanya si orang yang sakaratul maut, Pak. Dia lihat tuh malaikat, Pak. Dia lihat tuh malaikat. Iya. Dan bahkan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat. Apa katanya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut menghadapi kematian. Itu, Pak, didengar, Pak. Makanya jangan heran ketika ada orang sakaratul maut, Pak, dia tersenyum melihat, karena ada yang dia dengar, Pak. Ini gaib, Pak, ya. Ini perkara gaib, Bapak Ibu. Tapi yang merasakan itu orang yang sakaratul maut, Pak. Jamaah sekalian. Jadi ketika dia menjelang kematiannya, dia sudah diberikan berita gembira oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata? Jangan kamu takut menghadapi kematian. Jangan kamu takut. Maka dia senang, Pak. Senang dia. Tersenyum ketika jamaah sekalian. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih atas apa yang kau tinggalkan, anak istrimu. Jangan kau pikirkan anak istrimu. Janganlah kau pikirkan anak harta-hartamu. Jangan. Kami yang akan mengurusinya. Ya, wa abshiru. Wah, ini tambahan lagi. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Itu didengar, Pak. Didengar oleh orang yang sakaratul maut, Pak. Maka dia bergembira. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Pak. Disebutkan itu bahkan dibuka pintu-pintu surga, Pak.
Bayangkan, pintu surga dibuka Pak, bahkan semerbak baunya aroma surga pun dia cium Pak. Begitu indahnya jamaah sekalian, begitu indahnya ketika dia melihat surga jamaah sekalian, maka dia ingin segera dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak istiqomah di jalan Allah, dia takut mati jamaah sekalian. Bahkan ketika dicabut ruhnya Pak, itu ruhnya Pak lari kemana-mana ke dalam tubuhnya. Lari Pak, karena tidak mau dicabut. Itu kalau dicabut ruh Pak, dari arah kaki dicabut sampai ke atas. Makanya kalau kita perhatikan orang meninggal tetap, yang pertama tuh dingin Pak kakinya Pak. Periksa kaki, dingin kakinya sampai ke atas. Ya, dicabut sampai, makanya kalau orang meninggal itu begini, matanya begini. Karena dia ikuti arah ruh, begitu Pak. Jamaah sekalian. Ya, jadi orang yang tidak istiqomah di jalan Allah, orang-orang munafik, orang-orang kafir jamaah sekalian, orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, maka ruhnya takut dicabut Pak. Itu terpaksa apa? Mereka cabut dengan paksa Pak. Seperti apa? Seperti anak panah yang dimasukkan ke tubuh, baru dicabut Pak, sakitnya itu Pak. Anak panah yang ada samping-sampingnya itu. Iya, sedangkan orang yang beriman, orang istiqomah Pak, ketika dicabut nyawanya seperti kita menarik sehelai rambut dari tepung. Enak sekali Pak. Tidak sakit Pak. Hadirin itu hanya bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa kata malaikat? Kami adalah penjaga-penjaga kalian di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi orang-orang istiqomah ini Pak selalu ada bersamanya dengan malaikat Pak. Jadi jangan dikira Pak setiap ini ada malaikat-malaikatnya Pak. Dan saya ada malaikatnya. Setiap kita ada malaikatnya Pak. Sejauh mana kita keistiqomahan kita tinggi Pak, maka sebagian besar juga malaikat mendukung kita, malaikat menjaga kita, membackup kita, mengawal kita Pak. Jadi itu malaikat itu mengawal kita Pak, kemanapun kita berada. Yang penting kita istiqomah di jalan Allah. Malaikatlah yang akan memberikan motivasi kepada kita untuk terus berpacu dalam kebaikan, dan malaikat senantiasa untuk mencegah kita dari perbuatan kemungkaran. Meskipun di satu sisi ada juga setan yang senantiasa membawa, terjadi pergulatan antara bisikan setan dengan bisikan-bisikan dari para malaikat jamaah sekalian. Hadirin, sampai nanti ketika kita sakratul maut tetap malaikat memberikan support kepada kita. Ketika dalam kuburan mereka memberikan support lagi jamaah sekalian sampai tegaknya hari kiamat. Ketika dibangkitkan dari kubur, malaikat mendukung lagi kita sampai kita dituntun oleh malaikat meniti jembatan Shiratal Mustaqim Pak. Ada jembatan Shiratal Mustaqim yang tipisnya lebih tipis daripada rambut, yang tajamnya lebih tajam daripada 7 mata pedang. Tapi jangan dibayang-bayangkan bagaimana Ustaz itu. Yang penting ada Pak. Jamaah sekalian, sampai kita masuk ke dalam surga. Ketika masuk dalam surga, malaikat menyambut Pak. Setiap pintu-pintu surga malaikat menyambut. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ar-Ra'd ayat 97. Jamaah sekalian, apa kata malaikat? Selamat semua, selamat, congratulations, selamat. Jamaah sekalian, bima sabartum, karena kalian telah istiqomah, karena kalian telah bersabar di dunia ini menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sampai akhir hayatmu. Fa ni'ma uqbad dar, itulah surga, tempat yang sebaik-baik kita kembali. Ini jamaah sekalian. Itu intinya adalah istiqomah, sabar sampai akhir hayat kita. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.